Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitupun dengan Bu Guru. Alhamdulillah Bu Guru dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar matematika bab 2 tentang operasi hitung bilangan cacah. Baik, kita langsung masuk ke materi ya. Ya, pengertian bilangan cacah. Sebelum ke pengertian, mari kita simak gambar berikut ini. Ya, ini namanya adalah garis bilangan. Ya, garis bilangan ini terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan bilangan cacah. Nah, yang akan kita pelajari adalah bilangan cacah. Nah, dari sebelah kiri angka 0 ini, maka ini disebut bilangan bulat negatif. Dari sebelah kiri angka 0, ya, lurus ke sebelah kiri ini disebut bilangan bulat negatif. Nah, di sebelah kanan angka 0, ini terdiri dari bilangan bulat positif. Ya, dan arahnya ini ke kanan terus ya. Selanjutnya, dimulai dari 0 ke arah kanan, ini disebut bilangan cacah. Maka yang disebut dengan bilangan cacah ini adalah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan dan seterusnya. Ini disebut bilangan cacah. Ya. Nah, inilah pengertian bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sudah paham ya anak-anakku semuanya ya? Langsung ke operasi hitung bilangan cacah. Operasi hitung bilangan cacah terdiri dari 5 operasi hitung. Pertama adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran. Ya, penjumlahan terdiri dari 2, ya, ada tanpa menyimpan, ada dengan menyimpan. Pengurangan juga terdiri dari 2, ada tanpa meminjam, ada dengan meminjam. Perkalian ini ada yang bersusun panjang, ada yang bersusun pendek. Pembagian ada 3 ya, yang pertama tanpa sisa, dengan sisa, dan pembagian partisi. Sedangkan operasi hitung campuran ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya operasi hitung penjumlahan. Perhatikan baik-baik, kita langsung ke contoh ya, penjumlahan tanpa menyimpan. Ini contohnya. Karena ini sudah memuat bilangan ribuan, maka kita gunakan cara penyelesaiannya adalah dengan cara bersusun ya. Menjumlahkan dengan cara bersusun ini, bagaimana caranya Bu Guru? Kita simak baik-baik ya. Nah, kita mulai dari bilangan nilai tempat satuan dulu dijumlahkan nih. 5 tambah 2, 7. Berikutnya, bilangan yang ada di depannya. 3 tambah 4, 7. 2 tambah 5, 7. Dan 2 tambah 4, 6. Maka hasilnya adalah 6.777 ya. Jadi menjumlahkannya gampang ya teman-teman ya. Dimulai dari nilai tempat satuannya dulu ya. Baik, kita lanjutkan ke penjumlahan dengan menyimpan. Ini contohnya sama, untuk penyelesaiannya digunakan cara bersusun ya. Baik, kita jumlahkan dulu nilai satuannya. Nah, 5 tambah 6 berapa teman-teman? 11, betul ya. 11 itu terdiri dari satu satuan dan satu puluhan. Nah, yang satuannya kita simpan di bawah, yang puluhannya kita tempatkan di nilai puluhan. Nah, jadi kita sudah bisa menghitung nih. Sekarang nilai puluhannya 1 tambah 7 tambah 8. Berapa teman-teman? Iya, 16 ya. Nah, 6-nya simpan di bawah, satunya simpan di nilai ratusan. Ya, di sini. Ya, jadi 1 tambah 7 tambah 8 kan 16 ya. Nah, 6-nya di bawah, satunya di atas. Nah, karena ini satunya 1 ratusan dan 6-nya 60-an. Kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 4. Berapa? Ya, 7. Betul.
Selanjutnya, nilai yang ribuannya dijumlahkan, 2 tambah 3, 5. Oke, nah inilah cara menjumlahkannya ya. Hasilnya sudah diperoleh 5.761. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, gampang ya. Pokoknya dimulainya dari nilai tempat satuannya dulu dijumlahkannya ya. Kita lanjutkan ke hitung pengurangan ya. Sama tadi operasi hitung pengurangan ada 2. Kita mulai dari pengurangan tanpa meminjam ya. Ini contohnya. Penyelesaiannya adalah 4.568 dikurang 2.243. Sama, kita kurang dari nilai satuannya dulu. 8 dikurang 3, 5. 6 dikurang 4, 2. 5 dikurang 2, 3. Dan 4 dikurang 2, 2. Jadi hasilnya adalah 2.325. Nah, itu yang pengurangan tanpa meminjam. Selanjutnya pengurangan dengan meminjam. Ya, contohnya adalah sama, kita gunakan cara bersusun. Dimulai dari satuannya. Ya. Perhatikan baik-baik, ini angka 7 lebih kecil dari angka 9. Maka angka 7 ini harus meminjam dari nilai puluhan. 7 ini meminjam 1 puluhan dari angka 4 ini, maka angka 7 ini ditambah 10 jadinya 17. Maka sekarang 17 diambil 9, ya dikurang 9 jadinya 8. Nah, angka 4 ini sudah berkurang 1 puluhan ya. Angka 4 ini sudah berkurang 1 puluhan, maka sekarang jadi sisa 3. 3 dikurang 3, 0. Nah, selanjutnya angka 5 ini lebih kecil dari angka 8, maka harus meminjam dari bilangan yang ada di depannya ya. 5 ini pinjam 1, ya jadi 15. Nah, dikurang 8, hasilnya adalah 7 ya. Selanjutnya, karena angka 5 ini sudah dipinjam, yang angka 5 tadi, 5 ribuan ini sudah dipinjam, maka sisa 4. Nah, dikurang 2, sisanya adalah 2. Maka diperoleh hasilnya adalah 2.708. Jadi pengurangan meminjam ini adalah apabila yang dikurangi ini lebih kecil bilangannya daripada pengurangnya, maka meminjam dari bilangan yang ada di depannya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Kita lanjut operasi hitung perkalian. Oke, perkalian cara bersusun panjang. Contohnya adalah tentukan hasil dari 56 kali 8. Nah, 56 kali 8 ini, cara mengalikannya adalah langkah pertama, 8 kalikan dulu dengan angka 6. Ya, 8 kalikan dengan 6. 8 ini dikalikan dengan 6. Karena ini 6 ini adalah satuan, maka dimulai dari mengalikan ke satuannya ya. Maka hasil dari 8 kali 6 adalah 48. Angka 48 kita tulis di sebelah sini ya, 48. Selanjutnya, kita kalikan angka 8 ke 50 ya. Hasilnya adalah 400. Nah, kita simpan atau tulis angka 400-nya di bawah angka 48 ini ya. Tapi perhatikan nilai tempatnya ya. Lurus ya. Ini satuan, puluhan, ratusan. Setelah itu kita jumlahkan hasilnya, maka diperoleh hasil 448. Jadi 56 dikali 8 hasilnya 448. Ini cara bersusun panjang. Selanjutnya, cara perkalian bersusun pendek. 56 kali 8.
Nah, pertama, 8 kali 6. Nah, hasilnya adalah 48. Kita tulis 8. Nah, yang 40-nya kita simpan dulu ya. Angka 4-nya disimpan dulu. Selanjutnya, kita kalikan 8 kali 5. Hasilnya adalah 40. Nih. Pertama tadi 8 kali 6, kemudian 8 kali 5. Nah, yang 40 ini kita tambahkan tadi yang disimpan di atas tadi yang ini. Ya, jadi 40 tambah 4 jadinya 44. Dan 44-nya kita simpan di sini. Jadi, hasilnya langsung sudah diperoleh. Ya, 56 kali 8 hasilnya adalah 448. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kita langsung ke hitung pembagian. Nah, ada pembagian tanpa sisa. Tentukan hasil dari 24 dibagi 2. Ini kita langsung ke contoh aja ya, biar semuanya langsung paham. Ini ada tomatnya 24. Kemudian akan dibagi 2. Nih, jadi kita masing-masing buat satu kelompoknya terdiri dari 2 buah tomat. Kita kelompokkan sampai tomat ini habis. Ya, habis jumlahnya 24. Nah, ada berapa ya? Nah, setelah dihitung, ini semuanya sudah ada 24 tomat, terdiri dari masing-masing ada 2 tomat. Dalam satu kelompok ada 2 tomat. Ketika kita dihitung, 24 dibagi 2 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi ada 12 kelompok tomat yang terdiri dari satu kelompoknya terdiri dari 2 tomat. Nah, jadi pembagiannya adalah 24 dibagi 2 adalah 12. Ya, maka hasilnya adalah 24 dibagi 2 adalah 12. Nah, pembagian itu merupakan cara pengurangan berulang ya. Jadi dikurang terus dikurang sampai habis. Nah, sebagai contoh seperti tadi. Nah, 24 ini ketika dibagi 2 semuanya 24 ini dikurangi angka 2 ini terus ya, sampai diperoleh 0. Nah, hasilnya adalah berapa banyak angka 2 ini sebagai pengurangnya, ini yang menentukan hasil dari pembagiannya. 24 dikurang 2, yang ini nih, dikurang lagi 2, kurang lagi 2, terus sampai sisanya 0. Maka ketika kita hitung, ada berapa banyak angka 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka 24 dibagi 2 adalah ada 12 kali pengurangan ya sampai habis. Jadi hasilnya adalah 12. Oke, kita gunakan cara bersusun. Bagaimana yang dilakukan dengan cara bersusun pembagian ini? Perhatikan, 24 ini tanda kurung ya, 24 dibagi 2. Angka pertama adalah 2 bagi 2. Hasilnya 1. 1 simpan di sini. Ya. Kemudian 1 ini kalikan dengan 2. Hasilnya 2, simpan di bawah. Kemudian dikurang, 2 kurang 2 ya. Hasilnya 0, habis ya. Kemudian turunkan angka 4. 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 4 bagi 2, 2 ya. 2 kali 2 adalah 4. Maka 4 kita kurangkan lagi dengan 4 hasilnya 0 habis. Nah, sampai di sini berarti selesai pembagiannya ya. Jadi 24 bagi 2 adalah hasilnya 12. Seperti ini teman-teman.
Mudah-mudahan dipahami ya. Operasi hitung pembagian dengan sisa. Tentukan hasil dari 45 dibagi 4. Ada stroberi sebanyak 45, sama halnya dengan tadi, karena ini akan dibagi dengan 4, maka buat dikelompokkan 4 ya. Dalam satu kelompoknya terdiri dari 4 stroberi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, yang satu kelompok sisa 1. Maka, hasil dari 45 dibagi 4 adalah ada 11 yang isinya 4 dan 1 yang isinya 1 stroberi. Maka, hasilnya adalah 45 dibagi 4 adalah 11 sisa 1. Sama, pembagian ini juga merupakan pengurangan berulang. Nah, seperti tadi ya, 45 ini dikurangi 4 terus sampai sisanya sampai habis, kalau bisa sampai habis. Tapi karena ini pengurangan berulang, tapi ada sisanya, maka tadi sudah dikelompokkan ya 4, 4, 4, 4, 4 atau dikurang 4, 4, 4, 4 semuanya, dan ternyata sisanya adalah 1. Maka kita hitung berapa banyak angka 4-nya, yaitu yang mengurangi 45 ini. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sisa 1. Maka 45 dibagi 4 ada 11 kali pengurangan dan sisanya 1. Ya. 11 kali pengurangan ini dengan angka 4 ya. Nah, sisanya 1. Maka diperoleh hasilnya 45 dibagi 4 adalah 11 sisa 1. Bagaimana dengan cara bersusun? Sama dengan yang tadi. Nah, caranya adalah angka pertama 4 dibagi 4 hasilnya 1. 1 kali 4 hasilnya 4. Kita kurangi dulu, 4 dikurang 4, habis. Turunkan angka 5-nya. 5 dibagi 4. Nah, perkalian 4 yang mendekati hasilnya 5 adalah 1. 1 kali 4, 4. Nah, 5 dikurang 4, sisa 1. Nah, 1 ini bagi 4 sudah tidak bisa lagi ya. Ini dianggap sudah selesai sampai sisanya 1. Jadi, hasil dari pembagian cara bersusun ini adalah 45 dibagi 4 adalah 11 sisa 1. Ya, 11 sisa 1. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Operasi hitung masih operasi hitung pembagian partisi, yaitu membagi langsung. Partisi ini adalah membagi langsung. Misalnya, contoh, ibu mempunyai 10 jeruk yang akan dibagikan kepada 2 anaknya. Nah, ini gambar 10 jeruk yang akan dibagikan ke 2 anaknya. Nah, berapakah masing-masing anak mendapatkan jeruknya itu ya? Nah, ini dibagi langsung. Nah, pembagian partisi itu adalah membagi langsung jika cara ini bisa dilakukan dengan cara ketika kita sudah mengetahui hasil dari pembagian tersebut. Berarti 10 dibagi 2 adalah 5. Maka secara langsung membagi jeruk ini dibagi 2 dan hasilnya masing-masing mendapatkan 5. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu hasil dari pembagian yang dimaksud ya. Itu cara partisi ini adalah membagi secara langsung ya. Baik, kita langsung ke operasi hitung campuran. Nah, ada urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Ini agar penyelesaiannya atau hasil dari operasi hitung campuran ini diperoleh hasil yang benar. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, dahulukan pengerjaan operasi perkalian atau pembagian daripada operasi penjumlahan atau pengurangan.
Yang ketiga, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan urut dari kiri. Nah, langsung ke contoh. Nah, ini contohnya ya. 10 tambah 15 kali 3 dikurang 16 bagi 2. Kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu sama pembagian. Ya. Nah, 10 ditulis terlebih dahulu ya. 10 ditambah 15 kali 3, ini sudah kita hitung, adalah 45, dikurang 16 dibagi 2, 8. Ya, maka 10 tambah 45 adalah 55, kemudian dikurang dengan 8. Hasilnya adalah 47. Selanjutnya yang B. Nah, ada pengurangan, perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian. Nah, yang 150 kita tulis ya terlebih dahulu, kemudian kerjakan. Hitung 20 kali 4, 80, ditambah 48 dibagi 4, hasilnya adalah 12. Maka kurangi dulu nih yang 150 dikurangi 80, hasilnya 70, dan baru ditambahkan dengan 12, hasilnya 82. Maka pahami dulu urutan cara menghitung operasi hitung campuran itu ya. Dengan urutan yang 3 tadi. Baik, nah setelah kalian memahami materi dari Bu Guru, ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, kerjakan soal di bawah ini dengan memakai cara penyelesaiannya ya. Silahkan dikerjakan di buku tulis, kemudian dikirim ke Bu Guru ya, hasil yang sudah kalian kerjakan. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.